Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik Syihab akan dilaporkan ke polisi atas dugaan memprovokasi warga Rempang Kepulauan Riau untuk melawan aparat kepolisian dan pemerintah. Nah, ini dilansir dari suaranasional.com. Jadi, kata Koordinator Gardu Banteng Marhen atau GBM Sulaksono Wibowo dalam pernyataannya kepada redaksi Suara Nasional, dia mengatakan pernyataan UAS dan HRS diduga memprovokasi warga Rempang untuk melawan aparat dan pemerintah. Jadi dia bilang kami akan laporkan keduanya ke polisi. Kata Koordinator Gardu Banteng Marhen atau GBM Sulaksono Wibowo. Jadi menurut Sulaksono harusnya HRS dan UAS memberikan pernyataan yang menyejukkan agar tidak terjadi bentrokan aparat dengan warga Rempang. Saat ini pemerintah dan warga Rempang sudah ada berbagai kesepakatan untuk direlokasi. Kata Sulaksono, investasi di Rempang akan menguntungkan warga setempat karena bisa menyerap tenaga kerja. Warga Rempang bisa bekerja dan ada peningkatan ekonomi. Mereka juga bisa jualan di sekitar pabrik. Sulaksono mengatakan pemerintah Jokowi tidak mungkin membuat sengsara warga Rempang. Pemerintah sudah menyiapkan rumah yang layak buat warga Rempang, pungkas Sulaksono. Nah, ini patut kita cermati ya. Nah, kalau kita lihat ya, Gardu Banteng Marhen ini adalah kalau kita cek historinya, banyak sekali dia melaporkan yang dianggap menurut dia kontra dengan pemerintah. Jadi Garda Banteng Marhen ini ya, dari nama aja kita udah tahu arahnya kemana. Arahnya ya ke salah satu partai yang merah ya, Anda mungkin sudah bisa tahu. Jadi dia mengatakan, si Sulaksono koordinator Garda Banteng Marhen ini mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik memprovokasi warga Rempang. Apanya yang diprovokasi? Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik jelas sekali membela hak-hak masyarakat Melayu Rempang karena mereka mau direlokasi. Jadi banyak sekali masyarakat tidak mau. Ya wajar ada ulama-ulama yang angkat bicara. Karena kalau misalnya tidak ada Ustadz Abdul Somad yang angkat bicara, mungkin dari ormas-ormas Islam maupun pemangku adat tidak akan juga angkat bicara, tidak akan membela masyarakat Rempang. Kita lihat kan sekarang dengan adanya ulama-ulama yang bersuara, maka tergeraklah dari masyarakat-masyarakat yang memberi dukungan kepada masyarakat Kepulauan Rempang. Jadi menurut Sulaksono itu seharusnya Ustadz Abdul Somad dan HRS itu memberi pernyataan yang menyejukkan. Yang menyejukkan gimana? Sudah jelas-jelas ya pemerintah merampas tanah masyarakat Rempang tanpa ada kesepakatan. Walaupun sekarang katanya Bahlil Menteri Investasi sudah mengatakan bahwa sekarang sudah ada kesepakatan. Kalau kita lihat-lihat yang kemarin terjadi demonstrasi, jelas sekali mereka tidak ada kesepakatan dengan masyarakat Rempang. Apakah kebijakan pemerintah seenaknya aja merampas tanah masyarakat dibilang memprovokasi? Kalau misalnya ada masyarakat, ulama membela hak-hak masyarakat dibilang memprovokasi. Jadi kalau saya lihat memang ormas-ormas seperti ini cari muka kepada Presiden Jokowi supaya mendapat posisi atau mungkin dijadikan komisaris. Jadi mereka selalu menggaungkan radikal lah, selalu menggaungkan anti intoleran lah, anti radikal lah. Katanya paling NKRI, mana suara hak-hak masyarakat Rempang dirempas. Kalian hanya bisa melapor, tapi tidak berani bersuara menyuarakan suara rakyat. Yang lebih miris lagi, di saat ada sahabat Ustadz Abdul Somad memberi makan kepada masyarakat yang terdampak di Pulau Rempang dan juga diperiksa polisi. Jadi maunya mereka ini ya, setiap ada kebijakan pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, ya lancar-lancar saja. Yang penting pemerintah tidak mau tahu, masyarakat bagaimana dampaknya nggak mau tahu. Inilah ormas ya, mereka buat ormas hanya kepentingan mereka sendiri dan pemerintah. Dan alhamdulillah hari ini ya, ada aksi bela Rempang, pernyataan sikap delegasi Tripilar FPI dan GNVF Ulama PA212. Jadi bergabung menyatakan sikap
tentang aksi bela Rempang. Jadi banyak sekali ulama-ulama turun ke depan patung kuda di Jakarta, yaitu berorasi, yaitu membela hak-hak masyarakat Rempang. Dan kita bisa lihat cuplikannya sekarang. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Presiden Jokowi. Dan mosi ini sudah ditandatangani oleh 430 tokoh nasional di seluruh daerah maupun tokoh agama. Takbir! Allahu Akbar! Dan kita hari ini juga di saat ini akan membacakan kembali mosi tidak percaya ini. Kenapa? Karena kita sudah muak dengan kelakuan rezim hari ini. Benar sekali. Rempang itu bukan satu-satunya kelakuan rezim yang memuakkan kita. Bukan satu-satunya kelakuan rezim yang bikin jijik kita. Tapi itu seluruhnya menyebabkan para tokoh agama kita, para tokoh nasional kita akhirnya duduk bersama menyatakan satu suara untuk mengatakan satu, mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Takbir! Allahu Akbar! Saya bacakan. Darurat berbangsa dan bernegara. Mosi tidak percaya terhadap Presiden Joko Widodo. Negara Indonesia saat ini pada jurang krisis berbangsa dan bernegara. Hal itu ditandai dengan kegagalan Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi dalam menjalankan demokrasi, melindungi kebebasan sipil, dan menyejahterakan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini hanya memperkaya segelintir orang dengan mempercepat penguasaan sumber daya alam dan berbagai aset negara lainnya, serta memperbesar utang luar negeri dan ketergantungan terhadap Cina. Berbagai undang-undang dan perangkat hukum yang dikeluarkan seperti Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, dan lainnya hanyalah alat untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang syarat kepentingan oligarki. Rakyat hanya jadi penonton. Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pancasila mengajarkan kehidupan berbangsa untuk mencapai kemakmuran rakyat, keadilan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Selama 9 tahun Jokowi berkuasa, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat umum, ulama, dan aktivis. Secara spesifik, telah terjadi pula pembunuhan terhadap santri pengawal ulama, kematian petugas KPPS, dan peserta aksi unjuk rasa pada pemilu 2019. Pembiaran tragedi Stadion Kanjuruhan, pengebirian aksi-aksi mahasiswa dan buruh, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya, termasuk termutakhir bagaimana kezaliman nyata dipertontonkan di Rempang, di mana hak penduduk asli dicampakkan begitu saja atas nama investasi. Semua ini menunjukkan bahwa rezim ini telah menjelma menjadi rezim otoriter. Selama 9 tahun ini pula, sekitar 100 juta rakyat Indonesia kehilangan akses pada pekerjaan yang layak, terjebak dalam kemiskinan dan stunting, serta merosotnya secara terus-menerus kualitas hidup. Ketika rakyat dan negara berada dalam krisis, Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan dan pengaruhnya menjelang pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan dengan cawe-cawe politik, baik melalui pengarahan terhadap parpol tertentu maupun mengarahkan kekuasaan negara untuk memenangkan calon presiden pilihannya. Bahkan secara terang-terangan, presiden nyatakan dirinya dengan menggunakan perangkat intelijen negara dan aparat keamanan lainnya memata-matai arah partai politik. Jokowi juga membangun poros Indonesia-Cina. Melalui penandatanganan MOU dengan Xi Jinping, Jokowi menyerahkan desain ibu kota negara baru kepada Cina. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Takbir! Allahu Akbar!
Masih percaya terhadap rezim ini? Tidak. Masih percaya terhadap presiden hari ini? Tidak. Takbir. Allahu Akbar. Siap bersatu. Siap. Siap tumbangkan rezim yang beradab. Siap. Siap tumbangkan rezim yang biadab. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Baik, kita udah mendengar tadi ya, mosi tidak percaya kepada rezim pemerintahan Jokowi. Banyak sekali tadi yang diuraikan. Terjadi ketimpangan, sekarang terjadi kepada masyarakat Melayu Rempang yang tertindas ingin pemerintah menguasai lahan mereka. Dan sekarang Menteri Investasi Bahlil mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan dengan masyarakat Pulau Rempang. Kita tidak tahu apakah itu hanya segelintir saja atau hanya kengototan dari pemerintah untuk merelokasi masyarakat Rempang yang katanya sekarang diubah dengan statement yaitu menggeser. Katanya tidak direlokasi tapi menggeser. Kita tidak tahu perkembangannya. Apakah benar-benar masyarakat Rempang setuju atas statement Menteri Investasi yaitu Bahlil. Kita tunggu perkembangannya. Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.